Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Citratrianda dengan nomor NIM 4611422152, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kalkulus yang dibimbing oleh Pak Wahid Fitri, Albar SPD, MSc. Baik, langsung saja saya mulai. Diawali dengan pengertian trigonometri. Trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga dan fungsi trigonometrik, seperti sinus, kosinus, dan tangen. Turunan fungsi trigonometri yaitu proses matematis untuk menemukan turunan pada suatu fungsi trigonometri ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Secara sistematis, rumus laju perubahan nilai suatu fungsi di X sama dengan A dinotasikan dengan f aksen X yang didefinisikan sebagai berikut. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0. Fx plus H min Fx per H. Turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi trigonometri diperoleh dari limit fungsi trigonometri karena turunan merupakan bentuk khusus dari limit. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh rumusan turunan fungsi trigonometri sebagai berikut. 1. Turunan Y sama dengan sin X adalah Y aksen sama dengan cos X. 2. Turunan Y sama dengan cos X adalah Y aksen sama dengan min sin X. 3. Turunan Y sama dengan sin AX adalah Y aksen sama dengan A cos AX. 4. Turunan Y sama dengan cos AX adalah Y aksen sama dengan min A sin AX. 5. Turunan Y sama dengan tan X adalah Y aksen sama dengan sek kuadrat X. 6. Turunan Y sama dengan kotan X adalah Y aksen sama dengan min kosek kuadrat X. 7. Turunan Y sama dengan sek X adalah Y aksen sama dengan sek X tan X. 8. Turunan Y sama dengan kosek X adalah Y aksen sama dengan min kosek X kotan X. Penerapan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, trigonometri digunakan dalam navigasi untuk menemukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut. Kedua, trigonometri digunakan dalam mencari ketinggian suatu bangunan. Ketiga, trigonometri digunakan dalam oseanografi untuk menghitung ketinggian gelombang air laut. Keempat, trigonometri ini digunakan dalam menentukan jarak antara benda-benda di luar angkasa. Kelima, trigonometri juga digunakan dalam menghitung sudut serang atau juga bisa disebut dengan angle of attack yang paling optimal dari suatu peluncur senjata agar mampu melontarkan proyektil sejauh mungkin. Terakhir, trigonometri dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat. Bentuk contoh soal yang pertama, seorang anak yang tingginya 153 cm melihat puncak pohon terukur sampai ke mata dengan klinometer menghasilkan sudut 45 derajat. Apabila jarak anak dengan pohon 10 meter, maka tentukan pohon tersebut. Untuk pembahasannya, kita tulis diketahui seorang anak dengan 153 cm melihat puncak pohon yang menghasilkan sudut 45 derajat atau ditulis alfa sama dengan 45 derajat. Jarak anak dengan pohon itu 10 meter.
Dan yang ditanya, berapa tinggi pohon tersebut? Untuk penjabaran soalnya, kita tulis menggunakan perbandingan sisi trigonometri diperoleh sebagai berikut ini. Tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 45 derajat sama dengan X per 10. X sama dengan 10 kali tan 45 derajat. X sama dengan 10 kali 1. X sama dengan 10 meter. Tinggi anak sama dengan 153 cm per 100 meter sama dengan 1,53 meter. Tinggi pohon sama dengan tinggi anak plus X. Tinggi pohon adalah 1,53 plus 10, jadi tinggi pohon tersebut adalah 11,53 meter. Contoh soal nomor 2 yaitu sebuah kapal sedang berlabuh di dermaga dengan posisi menghadap ke menara. Seorang pengamat yang berada di puncak menara lihat ujung depan kapal dengan sudut depresi 60 derajat dan ujung belakang dengan sudut depresi 30 derajat. Jika tinggi pengamat 1,5 meter, tinggi menara 40 meter dan tinggi dasar menara 20 meter di atas permukaan laut, maka tentukan panjang kapal. Pembahasan soalnya yaitu diketahui alfa sama dengan 60 derajat, beta sama dengan 60 derajat, min 30 derajat sama dengan 30 derajat, TP sama dengan 1,5 meter, TM sama dengan 40 meter, TD sama dengan 20 meter, T sama dengan 1,5 plus 40 plus 20 sama dengan 61,5 meter. Dan yang ditanya berapa panjang AB? Langkah pertama yaitu mencari panjang AC terlebih dahulu. Tan alfa sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 60 derajat sama dengan AC per T, lalu akar 3 sama dengan AC per 61,5. AC sama dengan 61,5 akar 3 meter. Kemudian dicari panjang BC. Tan beta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Tan 30 derajat BC per T, lalu akar 3 per 3 sama dengan BC per 61,5. 3BC sama dengan 61,5 akar 3 meter. BC sama dengan 61,5 per 3 akar 3 meter. Setelah itu mencari panjang AB, panjang AB sama dengan AC min BC. Lalu kita masukkan 61,5 akar 3 min 61,5 per 3 akar 3 sama dengan 61,5 akar 3 min 20,5 akar 3 sama dengan 41 akar 3. Jadi panjang kapal adalah 41 akar 3 meter. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai materi aplikasi fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.